Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Yudi Herdiansyah. Saya merupakan guru di SDN Fasilitas 1 Kota Depok. Dan sekarang saya mengajar di kelas 5. Dan inilah murid-murid kelas 5. Halo semuanya. Ya, hari ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana penggunaan augmented reality berbasis Assembler Edu untuk meningkatkan literasi digital dan juga pemahaman konsep kelas 5 SD. Let's go! Pembelajaran seharusnya menjadi sebuah pengalaman yang membantu peserta didik memahami dunia di sekitarnya. Namun dalam proses pembelajaran, tidak semua konsep dapat dengan mudah dipahami hanya melalui penjelasan atau gambar di dalam buku. Ada materi-materi yang bersifat abstrak dan membutuhkan visualisasi agar peserta didik dapat memahami konsepnya secara lebih utuh. Sebagai seorang guru, saya kemudian mulai bertanya, bagaimana jika konsep yang selama ini hanya dibayangkan oleh peserta didik dapat dihadirkan secara lebih nyata dan interaktif? Dari pertanyaan sederhana inilah, sebuah inovasi pembelajaran bernama LARIS mulai dikembangkan. LARIS merupakan singkatan dari Laboratory of Augmented Reality for Interactive Science. LARIS adalah sebuah inovasi pembelajaran berbasis augmented reality yang memanfaatkan platform Assembler Edu sebagai sarana untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Melalui teknologi augmented reality, peserta didik tidak hanya melihat materi dalam bentuk tulisan atau gambar 2 dimensi. Mereka dapat mengamati objek pembelajaran secara visual dan interaktif. Objek dapat dilihat dari berbagai sisi, diamati bagian-bagiannya, dan dieksplorasi secara langsung. Dengan demikian, konsep IPA yang sebelumnya terasa abstrak dapat dihadirkan menjadi lebih konkret dan lebih mudah dipahami. Namun bagi saya, LARIS bukan hanya penggunaan teknologi. Yang lebih penting adalah bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Peserta didik saat ini tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital yang sangat pesat. Mereka sudah akrab dengan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tantangan kita sebagai pendidik adalah bagaimana mengarahkan teknologi tersebut agar tidak hanya digunakan sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai bagian dari proses belajar. Di sisi lain, setiap peserta didik memiliki karakteristik belajar yang berbeda. Ada yang lebih mudah memahami melalui penjelasan, ada yang terbantu dengan gambar, dan ada pula yang lebih mudah memahami ketika mereka dapat melihat dan berinteraksi secara langsung dengan objek pembelajaran. Karena itulah, LARIS dikembangkan sebagai salah satu alternatif inovasi pembelajaran yang menggabungkan teknologi, visualisasi, interaksi, dan aktivitas belajar peserta didik. Penerapan LARIS dimulai dengan memberikan stimulus dan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Tujuannya adalah untuk membangun rasa ingin tahu dan menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peserta didik diperkenalkan dengan media LARIS yang telah dikembangkan menggunakan Assembler Edu. Melalui perangkat yang digunakan, mereka mulai mengakses dan mengeksplorasi objek pembelajaran berbasis augmented reality. Di sini, suasana pembelajaran mulai berubah. Peserta didik tidak hanya duduk dan mendengarkan penjelasan guru, mereka mulai mengamati, mengeksplorasi, bertanya, berdiskusi, dan menemukan informasi dari objek yang sedang mereka pelajari. Dalam proses ini, peran guru tidak lagi hanya sebagai sumber informasi. Guru menjadi fasilitator yang membimbing peserta didik dalam mengamati, memahami, dan menghubungkan apa yang mereka lihat dengan konsep IPA yang sedang dipelajari. Teknologi kemudian menjadi jembatan antara konsep yang abstrak dengan pengalaman yang lebih nyata. Melalui penerapan LARIS, saya melihat adanya perubahan dalam keterlibatan peserta didik selama proses pembelajaran. Ketika diberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan media, rasa ingin tahu mereka mulai muncul. Peserta didik menjadi lebih aktif bertanya dan berdiskusi. Mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi mulai terlibat dalam proses menemukan dan memahami. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga menjadi sarana untuk mengembangkan literasi digital peserta didik. Mereka belajar bahwa perangkat digital tidak hanya dapat digunakan untuk hiburan. Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mencari informasi, mengeksplorasi pengetahuan, dan membantu memahami materi pembelajaran. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa inovasi tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Terkadang, inovasi berawal dari sebuah masalah sederhana yang kita temukan di dalam kelas. Dari sebuah pertanyaan, mengapa peserta didik masih kesulitan memahami materi ini? Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan, apa yang dapat saya lakukan untuk membantu mereka?
Dari situlah seorang guru mulai belajar, mencoba, dan menciptakan perubahan. Bagi saya, Laris bukan hanya Laboratory of Augmented Reality for Interactive Science. Bukan juga hanya teknologi. Laris adalah sebuah upaya untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna. Sebuah upaya untuk membantu peserta didik memahami konsep IPA yang abstrak melalui pengalaman belajar yang lebih interaktif. Karena saya percaya, teknologi hanyalah sebuah alat. Tetapi di tangan seorang guru yang terus belajar dan berani berinovasi, teknologi dapat menjadi jembatan menuju pengalaman belajar yang lebih bermakna. Dan setiap inovasi selalu dimulai dari keberanian untuk mencoba. Terima kasih. Iya, tadi aku lihat lampu keluar. Iya, tahu. Tadi aku juga lihat hati sama ususnya jadi 3 dimensi. Aku lihat semuanya. Makasih buat Pak Yudi udah buat media belajar ini. Sama-sama. Makasih. Baik, menurut saya media pembelajaran yang diinovasikan oleh Bapak Yudi Herdiansyah SPD yang bernama Laboratorium Augmented Reality ini merupakan media pembelajaran yang sangat luar biasa, inovasi, mentransformasikan dari media pembelajaran 2 dimensi yang biasa anak-anak dapatkan di kesehariannya ditransformasikan oleh Pak Yudi menjadi media pembelajaran 3 dimensi. Ini sangat luar biasa dan menurut saya ini merupakan peningkatan mutu pendidikan khususnya di SDN Pasir Putih 1 menerapkan media pembelajaran ini luar biasa. Saya kira dari gambar yang sudah disampaikan untuk anak pembelajaran ini, saya kira hanya untuk pembelajaran 2 dimensi. Ternyata setelah di scan barcode-nya ada tampilan-tampilan organ-organ tubuh manusia, sistem pencernaan manusia yang bisa bergerak sendiri sampai kita bisa melihat makanan itu sendiri yang dari mulai kita makan dari mulut sampai akhirnya terbuang melalui organ pencernaan itu terlihat sangat jelas. Oh, ternyata seperti ini loh organ tubuh manusia kita sendiri. Oke, kami di sini para guru ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Yudi. Berkat Pak Yudi kita jadi tahu, oh ternyata ada media seperti ini loh, ada media di mana yang tadinya 2 dimensi, setelah kita scan, oh kita bisa bergerak, berubah menjadi 3 dimensi. Semoga dengan inovasi ini kita semua guru di SDN Pasir Putih 1 menjadi lebih kreatif dan variasi berkat adanya media seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SDN Pasir Putih 1. Pada kesempatan ini saya mengucapkan apresiasi kepada Pak Yudi ini yang sudah lagi-lagi membuat media pembelajaran interaktif. Ini menurut saya aja ini sangat menarik sekali karena ini bisa dikembangkan untuk anak-anak di sekolah dasar. Dan ini sudah berhasil dikembangkan oleh Pak Yudi di SDN Pasir Putih 1 dan juga mudah-mudahan media pembelajaran interaktif ini bisa dikembangkan di sekolah-sekolah lainnya. Pada akhirnya, Laris bukan sekadar teknologi, ini adalah ikhtiar untuk membuat yang abstrak menjadi nyata, agar anak tidak hanya menghafal, tetapi benar-benar memahami. Karena tugas kita sebagai guru bukan hanya membuat anak tahu, tetapi menyalakan rasa ingin tahu agar ia terus ingin belajar, bahkan ketika kita sudah tidak lagi berada di sampingnya. Dan bagiku, disitulah makna sebuah inovasi pendidikan ketika pembelajaran hari ini mampu menjadi awal bagi masa depan seorang anak.